Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Nepa. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Bu Ita karena mau direpotkan sama saya dalam tugas aksi nyata ini. Oke, santai. Ya, oke baik. Jadi sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa yang akan saya tanyakan mengenai praobservasi kelas. Untuk tujuan pembelajaran itu apa aja untuk di RPP-nya Bu Ita? Kan ini materinya itu mapelnya itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Nah, materinya itu untuk hari ini itu tentang kesukaan atau kegemaran hobi anak-anak. Tujuannya itu yang pertama itu untuk tentang kosakata, memperkuat kosakata. Jadi anak-anak itu sebelum mulai pembelajaran tujuannya itu kosakata anak-anak itu sudah sampai mana kayak gitu. Lalu untuk yang kedua itu komunikasi antar teman. Nanti ketika berlangsungnya pembelajaran nanti akan ada yang namanya komunikasi antar teman, menanyakan hobi temannya atau kesukaan temannya. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajaran itu siswa itu mampu untuk menghafal beberapa kosakata baru ya mengenai kesukaan dan hobi ya. Lalu yang keduanya itu nanti akan ada percakapan ya Bu Ita ya. Ya, sesama teman itu tentang hobi juga ya. Oke, lalu kalau misalkan dari pembelajaran yang akan dilakukan untuk pengembangan yang akan dicapai itu apa Bu Ita? Untuk yang akan dicapai ya, anak itu mampu yang pertama dari segi mungkin mentalnya. Kadang ada anak yang mampu menyebutkan walaupun ada anak yang memang sedikit kosakatanya kurang, tetapi agak berani gitu. Tetapi ada juga yang hafal tapi malu. Jadi dengan cara ini anak-anak itu pede lah. Jadi antar teman nanya dari misalkan siswa A ke siswa B, nanya nih hobinya apa, walaupun memang belum sempurna secara bahasa Inggrisnya. Namanya untuk belajar, jadi memang pertama dari segi ingatannya, kedua mungkin dari segi hafalan. Baik, nanti berarti akan ada strategi ya dari Bu Ita ya. Jadi nanti akan dikelompokkan atau bagaimana Bu Ita? Kalau untuk strategi yang materi ini bakal dibikin beberapa kelompok khususnya. Mungkin jadi satu kelompok itu menanyakan misalkan satu orang ke temannya lagi menanyakan tentang hobi, tetapi di kelompok ini itu wajib bertanya menggunakan bahasa Inggris dan menjawab menggunakan bahasa Inggris. Setelah selesai selesai dari ketua kelompok ini nanya, misalkan wajib satu orang itu perwakilan dari kelompok mempresentasikan bahwa dia itu sudah menanyakan tentang hobinya teman-teman, menggunakan dan menjawab memakai bahasa Inggris. Oke, baik Bu Ita, ini keren banget ya. Jadi dari strategi berdiskusi sama teman, mereka itu bisa saling menyempurnakan ya satu sama lain ya. Jadi yang kurang kosakatanya bisa dibantu sama teman yang jago kosakata. Lalu yang tadinya yang malu-malu gitu mengutarakan bisa nanti diwakili dengan temannya yang berani seperti itu. Oke, sebelum saya ucapkan terima kasih Bu Ita ya. Jadi selamat bertugas untuk observasi ini. Oke, hatur nuhun pisan.
Jadinya reading, reading tulisannya. Namanya siapa teman kalian? Nah, kalau ditanya Rory lebih banyak. Oke? Ada yang ditanyakan? Lagi? Sekarang? Oke, misalkan aku bisa tanya ke nanti jawab. What is your hobby? Playing football. Ayo saling tanya. What is your Ayo.
Ya, berikut ada beberapa mungkin yang saya tanyakan. Yang pertama mungkin apa sih yang kita rasakan, apakah ada kesulitan ketika apakah yang kemarin ketika pembagian seperti itu ada yang merasa oh saya ini merasa kurang seperti ini, coba ada nggak Mbak? Ada beberapa hal ya. Yang pertama mengkondisikan anak-anak yang memang di usianya kelas ini belajar kayak dari segi tugas karena kebanyakan anak-anak itu sudah dikelompokkan karena mengandalkan satu orang saja dibanding maksudnya kan biasanya kalau kerja kelompok itu banyak ya. Sekarang ada yang memang satu kelompok itu hanya mengandalkan satu orang. Tapi kalau misalkan dari kelas guru kita, kira-kira anak yang bisa diandalkan itu yang menurut kita ya itu ada berapa orang? Yang benar-benar diandalkan itu kalau misalkan benar-benar kelihatan kerja kelompok itu ada 4 orang. Segitu kadang anak-anak kadang yang benar-benar mampu yang suka diperlukan biar nggak diandalkan di satu orang ini. Tapi memang banyak cara ya anak-anak yang maksudnya belum mampu menguasai materi. Kadang ada aja gitu memang pilihannya kadang tiba-tiba lari ke sini lari ke sana gitu cari jawaban. Terus kalau misalkan menurut kita ya kesulitan kalau kami hitung dari skala 1 sampai 10 ya penyebab anak-anak yang sifatnya seperti itu menurut kita tuh nilainya tuh berapa tuh yang menyebabkan anak-anak tuh kurang efektif menerima pembelajaran gitu. Atau gimana? Ya kalau misalkan kalau menurut kita sendiri penyebab anak-anak itu yang nggak bisa itu kenapa ya? Karena ada faktor yang dari karena memang ada beberapa murid udah selesai sama orang tua di rumah karena faktor dulunya itu dari kecil itu sampai usia 4 tahun sering kejar-kejar itu ada berapa orang? Orang yang seperti ya. Jadi dulu kita belajar itu kelompok-kelompok terus ketika kita menyampaikan materi kayaknya pikirannya dari mana-mana. Terus kalau misalnya untuk anak yang lainnya bagaimana? Anak yang lainnya pertama memang masih ke bawah terus yang kedua itu ada beberapa anak yang kayak ada apa sih kenapa gitu kan maksudnya beberapa kali diajar jadi mempengaruhi juga faktor dan Jadi anak-anak tuh benar-benar ketika belajar tuh keadaannya tuh nggak full di kelas gitu ya. Jadi mereka perasaannya tuh ada yang tadinya dimarahin dari rumah gitu, jadi ke bawah moodnya nyampe sekolah. Nah kalau misalkan menurut Bu Rita kan Bu Rita kan guru kelasnya ya paling apa lah anak-anaknya bagusnya tuh diapain gitu anak-anaknya. Kalau misalnya kalau buat yang anak-anak yang moodnya gitu yang seperti gitu, biasanya apa yang Bu Rita lakukan? pertama sih kayak pendekatan ini ya jadi ketahuan kan ketika masuk itu ada anak yang memang kayak cenderung diem aja biasanya aktif tiba-tiba kayak diem maksudnya kayak banyak pikiran di kelihatan gitu karena suka ditanya kali lagi ditanya kenapa terus apa hadiahnya buat saya ketika sudah dia sudah mengeluarkan cerita dia kayak saya kasih saran kalau sudah kasih saran jadi sebelum mulai belajar itu kayak SPP dulu baru alhamdulillah semangat lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat anak-anak yang dalam kondisi medis gitu, apa Bu kita pernah melakukan bantuan gitu buat mereka supaya bisa fokus belajar? Kalau untuk yang kayak genetik itu yang pertama sih langkahnya minta kerjasama juga sama orang tua
untuk harus mengikuti pelajaran yang memang seperti anak-anak biasanya mungkin kurang banget ya, karena memang itu seharusnya lebih harus ada bantuan dari kayak terapi atau hubungannya yang atau kondisi orang tua cuma dibantu juga minta kerjasama sama orang tua, jadi ada memang tugas tambahan khusus untuk 2 orang ini. Terus di sekolah juga ada memang maksudnya bukannya dibedakan, tetap ketika ada materi atau yang lainnya tetap disamakan, tapi memang ada tambahan khusus ketika di kelas itu dari segi kayak isi bacanya, terus dari segi ketika belajar itu yang apalagi kan maksudnya kayak harus berpikir gitu kan, terkadang kelihatan 2 orang ini ketika sedang mengatasi sebenarnya kayak sulit dan kayak tambahnya Dia emang kebingungan gitu ya untuk membaca angka-angka juga masih bingung gitu. jadi ada tugas khusus atau tambahan yang hanya 2 orang saja. Kalau misalkan